Pagi Aiden, Cikal, pagi Malvin, Pagi, pagi Kak. Kak, ya, pagi Wayne, pagi Jane, Yvette Jane. Oke, baiklah namanya Pagi. susah ya. Ivana, yo, pagi Abigail, pagi. Jane, Yvette ini siapa Jane? Emang ada nama Yvette-nya? Nama Krismaku. Oh, tapi nggak dipakai di ini, di akte gitu Iya, nggak? enggak. Oke. Karena kan baru nambahnya pas umur Oh, 15. oh, Jadi kalau di nama Katolik ada. oh, baik. Ya, yuk, satu orang pimpin dulu. Jangan lupa open cam adik-adik. Eden Way, Jane, Abigail, terus siapa lagi tuh? Cikal, Malvin. Yuk, open cam yuk. Dan Figuro Kamu Studio. Wah, keren ya. Bahasa apa tuh Spanyol mungkin ya. Ya, guys. Satu orang pimpin doa minta tolong Livana deh. Livana boleh pimpin doa kan? Silakan Livana boleh pimpin doa. Ada Livana di sini? Ada Livana nggak? Nggak ada. Oke. Kalau Livana mungkin lagi ada kebutuhannya, kita tolong Alita tadi boleh tahu pimpin doa tahu. Boleh, Kak. Iya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Alita, thank you. Yuk, kita lanjut kemarin ya. Ada tugas tentang yang cos A dan cos B. Cos A plus cos B dan cos A min cos B. Oke? Yuk, lanjut. Kita kasih share dulu ya. Oke, Jen, gimana Jen? Pak, itu rumus yang kedua salah nggak sih? Oh, nanti kita lihat ya. Harusnya minus. Aku search di Minus ya. Google. Cos A min cos Iya. B-nya. Soalnya tuh aku kan itu ingatnya kalau misalnya di bawah 90 derajat kan cosnya minus. Tapi aku nyari-nyari tetap positif hasilnya. Terus kalau misalnya mau negatif harusnya dari awal. Terus pas aku cek di Google ternyata emang harusnya min 2 sin setengah bla 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 gitu. Oke, berarti yang atas dulu ya. Nanti yang bawahnya kita coba cek lagi ya. Kita cross check ya. Yang atas siapa yang mau share screen? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum? Atas dulu ya. Yang cos A plus cos B berarti. Yang cos A plus cos B-nya nggak ada masalah kan? Benar. Ya. Silakan siapa yang mau share screen yang udah dapat kemarin alfanya berapa, betanya berapa? 7515. Oke, alfanya 75, betanya 15. Oke, ada yang mau share screen? Dapat jawabannya silakan. Benar, kasih waktu buat prepare dan nanti langsung share screen ya. Gak apa-apa, pede aja dulu masalah benar semua nanti belakangan. Kalaupun ada koreksi nanti gak benar koreksi. Ya, yuk silakan. Siapa yang mau share screen? Atau ada yang mau benar bantu share screen? Yang benar bantu share screen kan? Gak usah malu-malu kalau misalkan mau kasih tahu aja. Kalau nggak mau jangan dikasih tahu ya. Kak, tuh ada murid baru tuh kan namanya YPT tuh. Iya, event itu makanya tadi Kak Bandar bilang itu Mulai Yeping. agak garing ya. Gak apa-apa tiap biar ada hiburan itu ya. Setidaknya dari gila menjadi tidak terlalu gila ya. Iya.
Apalagi dengan trigonometri kan agak sedikit pusing ya. Nah, itu. Ini masih awal, nanti kalian ketemu turunan trigonometri, integral Nah, trigonometri, gitu. Nanti ketemu lagi dengan limit trigonometri buat yang IPA ya. Yang IPS mah enggak amat kok yang IPS. Cuman IPS juga Aku mau wajib tahu. booking nomor 2 dong. Booking nomor 2, yang mana tuh? Yang kos A min kos B. Oh, mau itu aja. Oke, Enggak, silakan. maksudnya nanti kalau udah nomor 2, Hmm. nomor 1 yang lain dulu aja nggak sih? Oke, boleh. Boleh, silakan. Gas. Mau yang itu dulu boleh. Jadi kekeliruannya ternyata di sini ya, ada minnya ya, gitu. Gitu aja. Min 2 sin setengah A plus B, lalu sin setengah A min setengah dikurang B gitu ya. Oke, thank you. Berarti ini Kak Bandar tambahin minnya ya. Betul ya, gitu ya? Atau beda? Takutnya Bener, Kak? Kak Bandar referensinya salah juga. Kak Bandar mah pura-pura aja. Jadi sengaja Kak Bandar kasih begini biar kalian temuin kesalahannya di mana. Kayak kemarin aja. Iya gitu. Oke, gas. Yuk, yang bawah. Berarti jadinya min 2 sin setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa. Oh, aku dulu. Bebas. Mau Jen dulu atau mau siapa dulu silakan. Ya udah benar. Oke. Bisa share screen kan Jen? Nggak perlu Kak Bandar bantu kan? Tapi ini kayaknya ke take over deh. Take over. Bandarnya. Take over kan ya? Main presenter. Nggak tahu Oh. jadi 2 atau enggak. Oh, Berarti- bentar. Kak Bandar lepas dulu berarti Kak Bandar ya. Oke, silakan. Bentar. Jadinya min ya, ada di depan duanya ada min. Sengaja Kak Bandar. Mari, hapus dulu min. Nah. Udah kelihatan belum? Sip. Aduh, maaf ya tulisannya jelek soalnya hamin 10 menit ngerjainnya. Tadi pagi nge-WA Kak Bandar soal. Ya tidak ada yang menjawab aku di grup, sedih sekali. Iya. Nah, Di grup jadi mana? kan di grup ini, grup anak-anak kelas 10, cuman Oh. kayaknya emang pada lupa juga deh. Oh, Kak Bandar nggak di-invite berarti ya. Oh, kan udah ada grup mate. Ya udah lah ya. Jadi Ya, kan lanjut. ini waktu itu mau saya invite katanya jangan. Iya, memang mereka. nah ini kan rumusnya begini, harusnya ada Min-nya. minusnya. Oke. Jadi ngitungnya alfanya 75, B-nya 15. Mm-mm. Berarti tinggal masukin aja min 2 sin setengah terus kali akar apa alfanya 75 derajat plus 15 derajat terus dikali sin setengah 75 min 15 derajat. Terus berarti kan 75 tambah 15 90. 75 kurang 15 60. Terus 90-nya dibagi 2 dulu 45, 60-nya bagi 2 juga 30. Terus kan ini min 2 bla 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 jadi segini. Iya. Ini maksudnya hasil dari si sin 45 sama sin 30 itu setengah akar 2 dan setengah ya. Jadi ini yang kayak Kak Bandar itu kalian yang dicoret gitu. Jadi sisa minusnya aja. Masukin aja ini 1 kali akar 2 ya akar 2 jadi tulis ribet amat bro pakai 1. Jadi minus akar 2 kali setengah. Terus ya udah setengah akar 2. Beres. Min setengah akar 2 jadi. Iya. Oke, sip. Nanti kita cek ya, apakah betul min setengah akar 2. Nggak apa-apa, Kak Bandar pegang dulu kayak gitu. Nanti kita cek di terakhir ya. Oke. Udah ya, stop share ya. Stop share. Udah kelihatan kan? Ya. Jadi sama aja sih kayak yang bawah, tapi kan bedanya ini plus, terus gak ada minus, terus ini cos. Jadi kita masukin angkanya 2 cos setengah, alfanya 75 plus betanya 15, terus cos setengah, alfanya 75 min 15.
75 plus 15 90. 75 min 15 60. Terus setengahin Kelas. lagi. Terus diam ya. Terus cos 90 Wah, bagi setengah. cerdas. Bagi setengah. 90 setengahnya 45 derajat. Terus 45. setengah 60 30. 30. Terus masukin aja cos 45 kan 1/2 akar 2. Terus cos 30 1/2 akar 3. Terus ini karena ada duanya coret-coret. 1 akar 2 sama dengan akar 2. 1 kali akar 2 dengan akar 2. Terus aduh belibet banget. Terus dikali 1/2 akar 3. Ya udah 1/2 akar 3. Terus Wah, ini 1/2-nya gratio. Terus 1/2-nya kan dipisah tuh karena gak bisa diakarin. Terus akar 2 kali akar 3 akar 6. Setengah akar 6. Oke, setengah akar 6 jadinya. Cerdas gak? Baiklah. Nanti kita cek jawabannya. Jadi in case Salah ya? enggak salah. In case buat yang cos A plus B itu kan tadi minus. Sementara kalau dilihat sudutnya kan itu semua sudutnya kuadrat 1, betul kan? Ya kan? Nah, apakah di kuadran 1 cosnya minus? Menarik ya, pertanyaan itu kan menggelitik sebetulnya. Ya kan? Cos 75 kan itu 75 derajat di kuadran 1. 15-nya juga di kuadran 1. Nah, in case dia nggak selalu bahwa si 2-nya itu jadi min, tergantung kuadrannya. Jadi konsepnya boleh aja minus, tapi nanti hasilnya tetap lihat kuadrannya, Jen. Nangkep ya adik-adik semuanya. Selama dia di dalam area kuadran 1, berarti semua positif. Jadi secara konsep betul min setengah akar 2, tapi hasilnya pasti setengah akar 2 positif, bukan negatif. Gitu ya. Karena dia di dalam kuadran 1, dia di area kuadran 1 yang semuanya positif, nggak boleh negatif. Aku pikir cosnya minus kalau di kuadran 1. Kan di kuadran 1 semua positif. Baik sin cos tangen atau kebalikannya. Ya kan? Kita udah belajar kuadran kan? Kuadran 1 itu semua, kuadran 2 itu sin, kuadran 3 itu tangen, kuadran 4 itu cos. Gitu. Kecuali sudutnya ada di kuadran 2 atau kuadran 3. Kuadran 2 dan 3 itu kan cosnya negatif. Cos itu positif hanya di kuadran 1 dan 4. Betul nggak? Ya kan? Area si cos positif itu kan di kuadran 4, kan di kuadran 2 dan 3. Maka kembali lagi, kenapa kemarin kabarnya kampus itu sebetulnya minus konseptual, tergantung area sudutnya. Ya, paham ya? Jadi Aku salah lihat berarti. iya, Sorry. nggak apa-apa. Jadi ini bisa dipakai minusnya kalau dia sudutnya di area kuadran 2 dan 3. Kuadran 4 nggak berlaku dan kuadran 1 minusnya nggak berlaku. Karena nilai cosnya sebetulnya positif. Gitu ya. Aman ya sampai sini ya. Karena kan permainannya cos sin. Di kuadran 1 semua, ini kan semua sinnya juga kuadran 1. Gitu. Sin di kuadran 1 kan juga positif. Ya. Jadi menarik tentang trigonometri bahwa semua tergantung secara konsepnya betul seperti ini, tapi tergantung besaran sudutnya di area mana. Maka kita nggak bisa saklek Kalau misalnya alfanya di kuadran 1 terus B-nya di kuadran 2? Sulit. Alfanya di kuadran 1, betanya di kuadran 2. Mungkin alfanya di kuadran 2, betanya kuadran 1 masih mungkin. Ya, aman ya sampai sini ya. Jadi ini konseptual bitnya, tergantung dia di kuadran mana. Kalau di kuadran 1 dan 4, kalian nggak perlu pakai min, karena cosnya pasti positif.
Tapi kalau di ada kuadran 2 dan 3, ini boleh pakai. Dapat satu pelajaran lagi ya, bagus ya. Jadi itu di notes, kalian catat sendiri dengan kata-kata adik-adik semua. Ini berlaku hanya untuk kuadran 1 dan 4. Yang positif. Kalau negatifnya berlaku di kuadran 2 dan 3. Ya. Aman ya? Menarik kan? Sengaja Kak Bandar kasih dan berpikirnya secara Kak kritis. tadi, sorry, yang positif kuadran apa aja? Yang positif kos kan kuadran 1 dan 4. Oke. Oke. Kalau negatif berarti kosnya di kuadran 2 dan 3. Dapat lagi kan? Jarang di SMP nggak dibahas tuh. Dan nggak ada jebakan-jebakan ini. Tapi ada sengaja biar kalian dapat main sendiri kasusnya gitu. Karena kalau Kak Bandar kasih Nah, suapan terus kan nggak enak. Disuapin terus kan nggak enak. Kalian coba makan sendiri. Punya dulu, kalau rasanya nggak enak baru kasih tahu ke Kak Bandar. Oke, aman ya? Jadi Kak Bandar nggak perpanjang lagi di situ. Yang penting catatannya, notesnya itu jangan hilang. Yang Jen kasih itu, Jen tulis, itu penting. Positifnya berlaku kalau di kuadran 1 dan 4, negatifnya berlaku di kuadran 2 dan 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini penting buat yang IPA, karena yang IPA berkaitan dengan tadi yang Kak Bandar bilang. Diferensial, integral, dan limit. 3 yang Kak Bandar sebutin itu ada jenisnya. Kalau yang IPS cukup belajar diferensial fungsi, integral fungsi, fungsi aljabar ya, sama fungsi aljabar. Tapi kalau yang IPA nanti sama KSM belajarnya diferensial trigonometri, integral trigonometri, sama limit trigonometri. Kalau basic trigonometri kalian nggak kuat, maka nanti pasti keteteran. Ya. Permainan sin cos itu sebetulnya mudah. Hanya kalian tinggal lihat kejelian adik-adik di mana. Lihat sudutnya, lihat konsepnya. Terus kayak kemarin sudut tangkapnya harus dimainkan. Pokoknya enak lah nanti yang pertama, mantap lah belajar. Komplit. Belum lagi nanti ketemu polinomial. Nah itu polinomial itu cukup banyak ya. Itu mirip dengan pangkat-pangkat fungsi aljabar yang tinggi-tinggi, polinomial, nah itu kalian belajar pembagian pengurangan polinomial. Seru lah, jadi makanya kalian pastikan memang kalian bakal survive di IPA kalau memang kalian sudah berjurusan. Kepada titik kesennya itu aja, supaya nanti kalian nggak sia-sia masuk ke IPA, tapi kalian pada akhirnya hands up, gitu. Kasihan. Kalau masih kelas 10, kalian bisa berpikir ulang, apakah saya betul IPA nih atau enggak? Gitu. Kak Bandar sengaja kasih case yang kayak gini, karena di nanti yang di IPA ketemu nih case begini, yang konseptual begini. Gitu. Kalau IPS enggak. IPS itu masih matematikanya masih umum, masih wajib. Ya, semangat ya buat yang udah fix pilih jurusan IPA ya. Kak Bandar doakan semoga kalian kuat. Karena nanti ketemu fisika lagi, ketemu kimia lagi yang itu konteksnya fisika terutama ya. Kalau kalian menguasai fisika, maka kalian kalau tahu matematika pasti gampang, enak. Kalau fisikanya kalian antara dua, orang yang suka matematika belum tentu bisa fisika. Kak Bandar garis bawah itu ya. Tapi kalau orang suka fisika, maka dia pasti buat matematika itu lebih mudah. Fisika itu pengembangan dari matematika, maka dia lebih kompleks dibanding matematika. Makanya untuk rumus gaya aja kan banyak kan, ya kan? Gaya berbanding lurus sama tekanan, betul kan? Atau berbanding terbalik? Udah belajar gaya belum? Semakin banyak gaya, tekanannya semakin banyak kan? Berarti dia berbanding lurus. Jadi kurangi gayanya supaya tekanannya berkurang. Oke, betul ya? Itu harus diingat tuh, walaupun sekedar kata-kata, tapi dia penting tuh.
ya relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi kurangi gayanya supaya tekanan hidupnya berkurang. Oke, Jen, thank you. Udah share screen. Tapi perasaanku saya dapat tekanannya aja ya. Itu hanya perasaan Jen aja. Oh, Nggak ada yang istimewa di sana. Oke, ya. Kalau udah kita lanjut ke aturan sinus ya. aku stop share ya. Ya, stop share. Thank you, Jen. Ya, Kak Bandar sekarang ngomongin aturan sinus. Ini aturan sinus ini atau aturan kosinus ini nanti berlaku di segitiga. Nanti Kak Bandar bawanya ke sana. Tapi kalian penting tahu konsepnya dulu. Ya. Udah kelihatan share screen? Oke, yuk. Aturan sinus. Nah, sinus tuh punya aturan. Yaitu ya, itu sama dengan 2R. Nah, kalian catat dulu aja nanti Kak Bandar coba jelasin konsepnya ke arah mana segitiganya ya. Oke, udah? Kalau udah Kak Bandar kasih lihat gambarnya seperti apa dalil. Bentuknya lebih ke seperti ini aturan sisi ini. Sudah kelihatan? Jadi kalau nanti kalian ketemu segitiga seperti ini di soal atau nanti di UTBK, karena kan kalian mau kuliah kan, maka kalian bisa pakai aturan sinus begini. Di sini ada segitiga ABC, lalu ada segitiga APB, dan ada segitiga ABQ. Ada 3 segitiga di dalam. Kalau mau ditambahin ada segitiga satu lagi namanya CRA atau CRB. Nah, berlakulah dalil sinus itu seperti yang tadi, A per sin A, B per sin B, C per sin C sama dengan 2R. Oke. Nah, dalam tiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisinya berlaku seperti itu, ya. Jadi kalau ketemu soal nanti seperti ini, nanti kita lihat case soalnya seperti apa, tapi Kak Bandar jelasin dulu tentang aturan sinus dan kosinus dan tangannya seperti apa, ya. Ini dicatat dulu. Lalai di home, di home. Sebenarnya nge-lag ini.
Oh, sorry ya, kabarnya lempar. Sinyalnya jelek di UPB. Ya. Nah, sekarang kita lihat aturannya si kosinus ya. Sinusnya tadi udah ya. Aturan kosinus, Kak Bandar punya tiga segitiga seperti ini. Oke. Maka kalau kalian ketemu gambar segitiga begini, punya masing-masing aturannya adalah kalau dia A, B, C-nya normal ya. A, B, C-nya normal, D-nya di sini. Maka nyari A kuadrat itu sama aja D kuadrat ditambah C kuadrat. Kira-kira ini yang di dalam kotak min atau plus? Min atau plus kira-kira? Itu Kak Bandar sengaja hidden min atau plusnya. Daripada kalian bingung, udah Kak Bandar kasih aja lah ya. Ini min. Min 2 BC cos A, ini juga min 2 AC cos B, ini juga min. Oke? Nah, perhatikan masing-masing bentuk segitiganya, maka berlakunya juga beda. Ketika A-nya di sini, maka berlakunya B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Cos A berarti A-nya di sini ya, sudutnya di sini. Lalu kalau misalkan B-nya yang di sini, maka berlakunya A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. B-nya juga di sini sama. Lalu kemudian kalau C-nya tetap di sini, maka cos C-nya juga di sini. Berlakunya A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Silakan dicatat, digambarin aturan-aturan ini penting nanti suka keluar di ujian juga, tapi mungkin nggak Bandar kasih bentuk segitiganya, tapi kalian bisa pakai ini buat menyelesaikannya. Silakan dicatat dulu ya adik-adik ya. Bila perlu digambari, bentuknya beda-beda, nanti bisa kalian pakai buat kerja.
Ini Kak Bandar gak balik lagi deh. Sorry adik-adik Kak Bandarnya kelempar ya. Jelek banget sinyalnya di sini. Sorry ya. Yuk kita lanjut. Tadi udah sampai yang di Udah sampai Bali, Pak. udah sampai Bali, oke. Udah bisa pulang lagi belum? Kayaknya mau langsung ke Papua lagi aja. Lebih curhat ya jadinya ya. Yuk kita lihat aturan kosinusnya seperti apa. Tadi udah ya, kosinusnya udah di screenshot ya. Jika Bandar kasih terakhir tadi udah di screenshot ya. Nah sekarang kita lihat bentuknya agak sedikit beda lagi. Kalau misalkan segitiganya ke Bandar bola seperti ini. Kalau bentuk segitiganya tetap seperti ini, ke Bandar bola, gitu ya. Kalau tadi kan masih disatuin ya, maka sebetulnya kita mencari kuadratnya lebih jelas seperti ini. Ya. Berarti ini jadi tetap min, ini tetap min, ini tetap min. ABC-nya tetap jadi sisi minnya. Oke. Kalau tadi digabung, sekarang Kak Bandar belah jadi dua segitiga di sini.
Silakan di screenshot aja dulu, nanti kita lihat. Oh, yang mama-mamanya selama hari itu kan? Iya, yang kemarin bisa yang ada di sini ada aku turun ke kereta. Dan yuk, sekarang kita lihat berikutnya. Kita dalam segitiga, ini segitiga ya, dalam segitiga ABC diketahui sisi-sisinya A, B, dan C. Jadi kalau misalkan ada segitiga ABC diketahui sisi-sisinya gitu ya, ini A, B, C. Misalkan panjang sisinya masing-masing beda, maka besar sudutnya bisa diketahui. Sudut A, B, dan C bisa diketahui lewat persamaan ini. Cos A itu berarti B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat. Kalau kalian ditanya sudutnya berapa, maka pakai konsep ini. Tapi kalau ditanya panjang A, B, dan C-nya berapa, pakai konsep yang sebelumnya. Nangkep nggak maksudnya? Berarti ini kabar BK aja biar kalian. Kan kita mau cari sudut A-nya berapa? Ya, sudut A-nya di sini ya. Kita mau cari. Berarti kalau mau nyari sudut A-nya, maka B kuadratnya kita pindahin. C kuadratnya kita pindahin ya. Berarti terus ini berarti A kuadrat min B kuadrat plus C kuadrat. Lalu sama dengan min 2BC kali cos A. Oke. Sampai sini aman. Kan kita mencari cos A-nya ya. Atau kalau malah nih kita tukar posisinya. Jangan BC-nya yang pindah, tapi A-nya yang pindah. Biar sesuai dengan yang tadi ya. Ini berarti kita rubah. Min 2BC-nya yang pindah ke kanan. Oke ya, nangkep ya. Min 2BC cos A-nya pindahin ke sana jadi positif ya. Jadi 2BC cos A kuadratnya pindah. Jadi ini jadinya B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat. Nangkep nggak sampai sini? Kan kita butuh cos A. BC kali cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat, jadi cos A-nya. Jadi B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah itulah konsep yang tadi. Ini cuma pengembangan dari yang atas saja. Berarti cos B-nya sama. Cos B-nya berarti yang B-nya ini pindahin ke sana. 2AC-nya pindahin ke sana. Langsung ini ya, A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Ini cos B. Lalu kalau kita cari cos C-nya, berarti A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2C. Nah, ini penjelasan dari yang slides tadi, yang ini. Ya. Ini bukan 2AC, ini berarti 2AB. 2. Karena dari cos C ya. AB itu. Silakan dicatat tadi kan. Nanti minggu depan kita latihan mencari yang ini ya, konsep-konsep yang tadi kita bahas, aturan sinus, aturan kosinus ini. Jadi kita latihan jadi sudah?
Sudah di screenshot atau dicatat? Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Kasih dulu aja terus konsepnya ya. Jadi pelatihannya di minggu depan. Harapannya seperti itu. Yuk, lanjut ya. Satu konsep lagi tentang mencari luas segitiga. Nah, jika diketahui ada segitiga dengan dua sisi, jadi kalau di soal misalkan diketahui luas segitiga, ada segitiga dengan dua sisi misalkan. Ya, misalkan ini 8, ini 12, lalu diketahui sudutnya misalkan ini adalah 60 derajat, gitu ya. Maka kalau kayak gini kalian disuruh ngitung luasnya kan bingung ya. Mana alasnya, mana tingginya kan kita nggak tahu. Karena bentuk segitiganya kan sembarang. Nah, maka nggak usah bingung kalau diketahui soal seperti ini, kalian bisa pakai ini. Ya, setengah dikali BC kali sin A bisa, atau setengah kali AC kali sin B. Syaratnya ini bisa dipakai kalau dia punya dua sisi dan satu sudut. Jadi mencari luas segitiga itu tidak selalu alas kali tinggi bagi dua. Ini untuk segitiga yang normal oke. Tapi kalau untuk segitiga sembarang seperti ini, kalian pakai konsep trigonometri. Ya, supaya lebih memudahkan. Karena yang diketahui cuma dua sisinya, berapa panjangnya, dan satu sudut. Ya, jadi udah mulai bergeser nih. Kalau udah tahu konsep trigonometri, nyari segitiga nggak lagi alas kali tinggi bagi dua, tapi bisa pakai metode ini. Ya. Oke. Hari ini banyak konsep yang Kak Bandar kasih, terutama buat yang aturan sinus, aturan kosinus, sama cari luas segitiga ya. Minggu depan kita latihan di hari Selasa. Kak Bandar minta konsepnya dicatat rapi di buku catatan kalian. Nanti minggu depan tinggal langsung kita praktek gimana pakai konsep-konsep ini ya. Oke, sudah? Iman kan? Kalau udah kita mau absen dan lanjut ke pelajaran berikutnya adik-adik ya, ke geografi ya. 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 Namanya berdua ya. Yuk, 3, 2, 1. Ini aja. Oke. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, hari Selasa ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Yuk.